Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Teman-teman media dan hadirin yang saya hormati, terima kasih telah hadir bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Sebagaimana yang kita semua tahu, masyarakat juga tahu bahwa pada tanggal 21 Desember yang lalu, hari Ahad, telah berlangsung musyawarah yang dilaksanakan bersama dengan para sesepuh mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kita semua tahu siapa saja yang hadir, dan juga dari perwakilan PWNU dan PCNU seluruh Indonesia beserta para pengasuh pesantren di seluruh Indonesia. Dan telah diketahui juga bahwa saya pada kesempatan itu sebagai tanggapan saya atas apa yang disepakati oleh para mustasyar dan para peserta musyawarah, saya menyatakan bahwa saya siap mengupayakan islah, dan bahwa pada hari itu juga, pada siang itu juga, saya sudah mengirim pesan kepada Yang Mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk memohon waktu menghadap beliau. Dan pada hari Senin pagi saya telah mengirim surat resmi. Yang hari itu saya hanya mengirim pesan melalui WhatsApp, tapi hari Senin pagi saya kirim surat resmi untuk memohon waktu menghadap. Pada waktu di Lirboyo saya juga menyatakan bahwa setelah 3 hari, 3 kali 24 jam, saya akan melapor hasil upaya saya untuk dapat melakukan islah dengan Rais Am. Hari ini, teman-teman sekalian, ini adalah hari ketiga sudah. Waktu itu disebutkan bahwa itu terhitung mulai jam 12 hari Ahad. Sekarang sudah lebih jam 12 hari Rabu. Maka sekarang waktunya saya memberi laporan tentang upaya islah yang saya lakukan. Pertama, bahwa sampai saat ini saya belum mendapatkan respon, tanggapan, atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rais Am. Saya belum mendapatkan jawaban dari Rais Am mengenai permohonan itu sampai detik ini, sampai siang ini. Tapi saya ingin nyatakan di sini bahwa saya belum berputus asa. Saya akan tetap terus berusaha, karena bagi saya memang tidak ada jalan keluar yang maslahat selain islah. Dan saya telah mencoba melalui berbagai jalur komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan permohonan saya untuk menghadap itu, untuk memproses islah itu. Tapi ya, sekali lagi saya mendapatkan jawaban dari Rais Am mengenai hal itu. Maka dan berkoordinasi dengan segenap pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU seluruh Indonesia. Saya akan segera memproses komunikasi ini, melakukan koordinasi dengan semua, dan kemudian
dengan segenap PWNU dan BCNU seluruh Indonesia itu mengenai langkah-langkah apa yang akan kita tempuh bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi ini sudah hari ke hari, jam ke jam kita melakukan ikhtiar dan segera kita akan lakukan koordinasi dengan PWNU dan BCNU seluruh Indonesia. Termasuk juga PCI, pengurus cabang istimewa NU di seluruh dunia, karena kita punya sekitar 20-an PCI NU di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kemarin kita juga mendapatkan pernyataan dari Rois-Am yang disebut sebagai tabayun oleh beliau dan ditayangkan juga secara audiovisual oleh salah satu channel berita. Nah, karena itu saya juga merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Rois-Am yang sudah disiarkan tersebut. Ya, terus terang memang ini tidak saya susun sendirian, tidak saya ketik sendiri, tapi ini merupakan hasil diskusi dengan segenap jajaran PBNU. Tapi isi pernyataan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya pribadi. Kenapa saya mengajak berembuk dan berdiskusi dengan teman-teman dari jajaran PBNU? Karena beliau semua ini adalah juga saksi-saksi dan pelaku-pelaku yang tahu betul bagaimana proses semua ini berjalan dari waktu ke waktu, dari titik ke titik, sehingga mereka semua mengerti betul sebetulnya apa yang sedang terjadi. Nah, maka saya akan bacakan saja surat pernyataan yang sudah saya siapkan ini. Nomor 4937 garis miring PB.23 garis miring A titik 2 Romawi titik 07 titik 08 garis miring 99 garis miring 12 garis miring 2025. Tanggapan atas tabayun. Tema menjernihkan masalah, menatap masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabayun dengan niat tulus untuk menjaga keutuhan jamaiyah, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa serangkaian peristiwa dan surat menyurat yang diuraikan oleh Rois-Am tidak dipisahkan. Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan rapat harian Suriah di Hotel Aston pada 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya hingga klaim penetapan pejabat ketua umum adalah tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, dan dengan sendirinya
batal demi hukum. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi Jam'iyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para muassis. Kedua, terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya ingin perpecahan ini dihabiskan dalam perselisihan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita bersama-sama dalam semangat musyawarah menyiapkan muktamar yang legitimate dan sesuai dengan ADART, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan meridhoi ikhtiar kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah atau 24 Desember 2025 Masehi, tertanda Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum. Jadi teman-teman dan hadirin sekalian, sebagaimana juga telah saya tegaskan dalam kesempatan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo yang lalu, bahwa sejak detik pertama saya menginginkan islah, saya menyerukan islah. Islah yang saya maksudkan adalah islah yang saya katakan binaan alal haq, islah yang dibangun di atas kebenaran, islah yang dibangun di atas prinsip-prinsip tatanan organisasi yang benar. Bukan islah yang binaan alal batil, bukan islah yang dibuat atas dasar kebatilan-kebatilan atau hal-hal yang tidak benar, baik menurut standar norma etika aturan universal maupun menurut tatanan ketentuan ADART. Islah yang saya maksudkan adalah islah untuk kembali kepada tatanan, rujuk ilal haq, kembali kepada apa yang benar. Adapun di luar itu kesalahan-kesalahan pribadi, ketidaknyamanan emosional dan sebagainya satu sama kita saling memaafkan. Mari kita kembali kepada persaudaraan di antara semua. Untuk selanjutnya bersama-sama kita menyiapkan muktamar bersama-sama. Muktamar bersama-sama. Sudah. Kalau sudah muktamar bersama, tidak ada lagi dispute. Tidak akan ada lagi perbedaan karena sudah muktamar bersama-sama. Dan biarkan nanti muktamirin, para perwakilan yang mendapatkan mandat dari pengurus wilayah NU serta pengurus cabang NU seluruh Indonesia
dan pengurus cabang istimewa NU seluruh dunia, mereka yang menjadi pemilik kedaulatan atas muktamar itu, kita serahkan semuanya kepada mereka untuk membuat keputusan. Ini adalah jalan yang terbaik dan juga jalan satu-satunya yang sungguh bermartabat dan konstitusional, sungguh menjamin organisasi persaudaraan di antara kita semua maupun keutuhan tatanan. Ini sehingga kita bisa melanjutkan menuju masa yang lebih baik. Kita kekurangan kita masing-masing. Melakukan perbaikan-perbaikan menuju masa depan. Demikian saya kira teman-teman sampaikan sebagai pernyataan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya saya mengajak dan menginstruksikan kepada segenap jajaran pimpinan BWN, NU, MWJ NU sampai ranting-ranting untuk tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Jangan berhenti, jangan menunggu sampai urusan orang-orang PBNU ini selesai. Jangan ada jeda, karena tugas, kegiatan, pekerjaan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah jeda dari hari ke hari. Sebagaimana kita tahu, selama ini juga kita terus berusaha supaya tidak ada tanggung jawab tugas yang sampai tercecer hanya gara-gara masalah ini. Ya. Dalam kontribusi kita untuk menanggulangi dampak bencana di berbagai daerah, khususnya di program dan lembaga-lembaga juga terus kita jalankan. Dan saya instruksikan seluruh jajaran pimpinan dan pengurus NU di semua tingkatan untuk melakukan hal yang sama. Jangan ada yang terhenti, jangan ada yang jeda. Semua tugas kita laksanakan sebagaimana mestinya, sambil tentu saja kita bersama-sama mengupayakan jalan keluar dari permasalahan yang saat ini kita hadapi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.